di channel saya Rupiah Putra. Halo, sahabat. Di sini ya tanaman cengkeh yang kemarin saya kasih pupuk. Dari pupuk musim kemarau ini saya berikan adalah pupuk walet yang sudah saya difermentasi beberapa hari yang lalu. Cuma hanya saja sekarang masih belum ada hujan ya sahabat ya. Dan di sini akan saya bahas tentang seputaran jenis pupuk yang baik bagi tanaman, baik tanaman durian, cengkeh, pisang dan lain-lain ya. Salah satunya adalah di sini pupuknya ya pupuk kandang yang itu hari saya fermentasi dari cotton wallet yang direndam di setiap tong yang ada di lahan di kebun saya ini sahabat. Seperti ini ya. Padahal ini tidak ada instalasi untuk penyiraman atau pipa pirasinya untuk pengairan ya sahabat, tapi alhamdulillah tidak stagnan untuk pertumbuhan di masa vegetatif ini untuk pohon cengkeh khususnya sahabat ya. Dan di sini adalah pupuknya, pupuk yang sudah saya fermentasi adalah pupuk cotton wallet yang dicairkan atau baik yang dipadatkan, karena pupuk ini bisa digunakan di masa tanaman durian, cengkeh atau alpukat di masa pertumbuhan atau vegetatif ya. Kalau untuk masa tanaman yang sudah generatif bisa dilakukan setelah pohon durian atau pohon cengkeh dipanen. Bagaimana untuk dosisnya? Untuk dosis kotoran hewan yang sudah difermentasi atau menjadi organik dari organik padat bisa 2-3 kilo per pohonnya ya, 3 kg per pohonnya. Tapi syaratnya setelah dipanen. Itu bagaimana ini? Kalau ini bisa 1 liter banding 3 liter airnya. Itu dikocorkan pada tanaman masa pertumbuhan atau setelah masa pemanenan ya. Nah, di situ juga ada pupuk NPK. Jadi pupuk NPK pupuk majemuk yang memiliki 3 unsur hara makro di dalamnya ya, nitrogen, fosfor dan kalium. Itu bisa dilakukan setelah pemanenan ya, setelah pemanenan tanaman cengkeh ataupun durian untuk dosis 60-70 gram saja per pohon ya sahabat. So, ada juga pupuknya pupuk SP36. Pupuk SP36 bisa dilakukan saat pembesaran bunga atau buah pada tanaman durian ataupun tanaman cengkeh, bisa dilakukan dengan dosis 60-72 gram saja per pohon. Itu bisa dilakukan untuk setiap tanaman ya sahabat ya. Ada juga pupuk KCL saat pembuahan memasuki masa pembesaran juga sama ya. Itu dosisnya 60-70 gram juga per pohonnya. Di samping itu ada juga pupuk dolomit. Nah, dolomit di sini bisa sahabat dilakukan setelah tanaman masa pemanenan atau masa pertumbuhan dengan dosis sekitar 100 gram aja per pohonnya. Ya, bisa lebih juga tidak masalah karena itu situ karena memiliki unsur hara magnesium dan kalium yang tinggi di dalamnya. Selain dari pupuk kandang ya, itu dolomit juga sangat bagus ya untuk menetralkan pH tanah juga. Yang jelas setiap per pohon dosisnya bisa dilakukan sampai 100 gram saja ya. Ada juga pupuk daun. Nah, di sini adalah pupuk daun. Ada daun tuh pupuk tipenya ada D, ada B. Kalau D untuk masa vegetatif atau pertumbuhan bisa dilakukan setiap 14 hari sekali ya, interval untuk penyemprotan karena itu prosesnya diaplikasikannya melalui penyemprotan pada daun ya. Dikocor juga tidak masalah. Ini berhubung ini untuk nutrisi daun jadi disemprotkan saja ya. Efektif untuk melakukan penyemprotannya biasanya pada saat kemarau saja itu ya. Sahabat lakukan agar tidak mudah tidak mudah hilang nutrisinya tersiram oleh air hujan itu sendiri. Kalau untuk tipe B-nya, tipe buah, untuk buah itu bisa dilakukan juga sebelum memasuki masa pembuahan atau setelah pembuahan ya, dengan dosis yang sama dan untuk intervalnya juga sama 14 hari sekali saja. Dan terakhir juga ada pupuk kalium ya, KNO3, kalium nitrat gitu ya, sangat bagus juga. Dan natrium, pupuk kalsiumnya juga itu sangat bagus untuk tanaman. Bisa dilakukan pengaplikasiannya melalui penyemprotan daun atau dikocor. Akan mempertingkat rasa kualitas buah pada
pohon durian atau buah durian ataupun tanaman cengkeh ya, kalau alpukat gitu ya, ataupun pohon pisang. Nah, di sini saya tidak tunjuk ya untuk jenis-jenis pupuknya, saya sebutkan aja ya bentuk-bentuk pupuknya. Karena di sini saya tidak untuk iklan ya, maksud dia untuk mengiklankan merek dagang itu. Yang penting saya ini mau mengaplikasikan langsung ke tanaman cengkeh atau tanaman durian yang ada di kebun saya di sini. Untuk tanaman pete, alpukat ya, pisang ini pupuknya, dan di sana juga ada. Seperti biasa, karena musim kemarau, saya lebih baiknya menggunakan pupuk organik cair. Dan ketika hujan nanti akan saya lakukan pemupukan dengan pupuk NPK ataupun pupuk daun, yang jelas untuk masa pertumbuhan, dan dilakukan dosisnya jangan sampai lebih ya. Kita harus tepat waktu, hara, dan dosis agar tanaman kita, pasalnya agar tanaman kita tidak berdampak buruk. Begitu juga tanaman yang kekurangan unsur hara. Jadi baik sahabat, akan saya kocor langsung ke tanaman cengkeh saya di sekitar di hadapan saya di sini, dan di bawah juga ada yang masih remaja, dan ini masih remaja belum pernah berbuah sama sekali. Akan saya aplikasikan dengan pupuk organik cair yang sudah saya fermentasi ini. Baik, langsung simak saja terus video sampai dengan selesai. Ini contohnya ke tanaman cengkeh, langsung saya aplikasikan sekitar 3 liter air aja yang sudah digabung dengan 1 liter air ya, untuk sebagai bahan perbandingan sahabat. Cakep ya. Dan saya akan berjalan ke yang paling atas untuk mengaplikasikan ke tanaman cengkeh, baik tanaman durian dan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun saya di sini, yang di blok ini sahabat. Alhamdulillah, ini sekalipun kemaraunya ya ekstrim, alhamdulillah ya tidak layu. Itu manfaatnya bercocok tanam tumpang sari dengan tanaman pisang. Dia bisa melindungi dari penguapannya nitrogen yang ada di dalam tanah itu sendiri ya sahabat ya, dinaungi oleh daun pohon pisang itu sendiri. Nanti setelah ini masuk fase generatif, maka pohon pisang yang di sekitaran itu yang berdekatan akan saya eradikasi atau melakukan pemusnahan. Jadi untuk sementara waktu saya tetap sebagai dijadikan bahan pelindung tanaman saya yang ditanam di sini. Oke ya. Ini nampaknya memang kesannya tidak rapi, tapi sangat bermanfaat bagi tanaman inti atau tanaman yang saya prioritaskan di sini. Ya, sahabat. Jadi banyak ada ke kiri, ke kanan, dan ke depan, belakang, ke atas tuh tanaman-tanaman saya, dan alhamdulillah tanamannya tidak berdampak buruk di saat kemarau seperti ini. Oke, saya ke bawah ini, dan di sini malah pertumbuhan tanaman cengkehnya sangat sehat, subur, rimbun, hijau, pekat. Karena yang membuat tanaman itu menguning daunnya tak lain adalah ada beberapa faktor, yaitu faktor alam, cuaca, dan lingkungan, seperti faktor eksternal dan internalnya itu dari serangan hama. Kalau faktor internalnya itu bisa kekurangan unsur hara. Tapi di sini sekalipun kemarau, tapi alhamdulillah untuk daunnya sangat hijau rimbun ya, karena unsur hara tetap saya jaga, sekaligus saya melakukan penyiraman sedikit demi sedikit. Ya, karena usia tanaman cengkeh di atas 3 tahun membutuhkan air tidak banyak intensitasnya. Beda waktu 1 tahun sampai 2 tahun usia tanaman cengkeh itu sangat banyak membutuhkan air intensitasnya ya sahabat, dan memerlukan naungan itu sampai 2 periode musim kemarau. Lewat daripada usia 2 tahun, insya Allah tanaman itu adaptif di lahan. Yang penting kita terus melakukan perawatan seperti kelembaban dijaga di musim hujan, terutama drainasenya juga diperbaiki, jangan sampai drainasenya buruk, asalnya akan berdampak buruk juga pada tanaman kita yang kita tanam di lahan kebun ya sahabat. Contohnya seperti ini, sangat cantik, dan pohon pisang ini pisang tanduk karena saya pelihara, dan habis ini tidak saya pelihara lagi.
Nah, begitu ya, pohon cengkehnya sangat sehat, subur, dan rimbun. Baik, jadi hanya itu saja sedikit sharing dari saya. Informasinya mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Dan semoga para petani pemula, sama-sama pemula seperti saya, terus mengikuti seperti di video saya ini, sahabat ya. Dan bercocok tanam, nggak harus tanaman durian, tanaman cengkeh yang sekiranya menurut sahabat lebih baik. Apa itu tanamannya, tanam aja ya. Jangan sampai kebun kita ini terbengkalai. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti, dan terima kasih atas dukungannya seperti like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya mengucapkan terima kasih. Salam hormat dari saya, Rudian Putra. Semoga kita semua diberikan kesuksesan, kemudahan, dan selalu disehatkan. Amin. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.